Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang implementasi dari algoritma greedy dari kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Saiful Amin, Pak Sabar, Bapak Ahmad Said, dan saya Agam Bakti. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Ya, algoritma greedy merupakan metode yang populer untuk masalah persoalan optimasi. Jadi untuk mencari optimum, ini menggunakan metode greedy menjadi metode yang umum digunakan oleh banyak orang. Persoalan optimasi yaitu mencari solusi optimum. Di sini hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi atau maximization, mencari maksimal, dan minimasi atau minimation, mencari yang paling sedikit. Nah, contoh persoalan optimasi ada yang pertama masalah penukaran uang. Ya, akan kita contohkan, diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum? Berarti mencari minimasi koin yang diperlukan untuk penukaran. Ya, berarti kita di sini masuk persoalan minimasi. Nah, ini contoh yang tersedia, koinnya adalah 1, 5, 10, dan 25. Sedangkan uang senilai A sama dengan 32. Dapat ditukar dengan cara seperti ini. Jadi ada beberapa opsi yang akan dikerjakan oleh metode greedy. Yang pertama ini, menggunakan satu jenis koin saja. Otomatis ini akan sangat panjang, yaitu memerlukan 32 koin untuk memenuhi nilai 32. Kemudian ada cara yang kedua, menggunakan opsi seperti ini, menggunakan nilai 5 sehingga mencapai nilai 32 dengan total 7 koin. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan koin 10, 10, 10, dan 1, 1. Maka akan mendapatkan 5 koin. Ya, dan seterusnya, menggunakan semua kemungkinan yang ada di banyak koin ini sehingga kalau di total menghasilkan 32. Nah, di sini akan didapat minimum, yaitu menggunakan koin dengan nilai yang terbesar, yaitu 25. Kemudian kekurangannya adalah 7 karena tidak ada koin 7, berarti nilai koin terbesar yang mendekati 7, yaitu 5. Kemudian kurangnya adalah 2 karena tidak ada koin 2 di sini, maka menggunakan koin dengan nilai terbesar yang mendekati 2, yaitu 1. Maka di sini dibutuhkan 4 koin. Seperti itu. Ini karakteristik greedy. Yang pertama yaitu rakus, tamak, loba. Ya. Kemudian mempunyai prinsip take what you can get now. Ambil apa yang bisa kamu ambil sekarang. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Jadi cara kerjanya step by step dari satu opsi ke opsi yang lain. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan terbaik dalam menentukan pilihan, ya, atau yang bisa disebut optimum. Pada setiap langkah kita membuat pilihan. Nah, ini optimum lokal. Dengan harapan apa? Bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global. Jadi optimum global ini didapat dari optimum lokal setiap opsi yang dikerjakan oleh metode greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah dari langkah per langkah. Setiap langkah mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu. Seperti tadi saya jelaskan prinsip take what you can get now. Ambil apa yang bisa kamu ambil terbaik sekarang. Dan yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Jadi menghasilkan optimum dari optimum lokal. Kemudian kita akan coba meninjau algoritma atau strategi greedy dalam masalah penukaran uang. Strategi greedy, pada setiap langkah pilihlah koin yang nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Nah, seperti tadi kita
praktekkan di awal. Misal nilai dari koin yang diinginkan A adalah 32, sedangkan koin yang tersedia ada ini, maka sama. Tadi adalah nilai yang koin yang terbesar yang mendekati nilai ini atau kekurangan nilai ini menjadi koin yang dipilih. Maka akan muncul optimum atau solusi optimal. Seperti itu. Elemen-elemen ya. Yang pertama ada himpunan kandidat C, kemudian himpunan solusi S, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektivitas. Dengan kata lain, strategi greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian dari himpunan kandidat. Dan dalam hal ini, himpunan bagian harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu menyatakan satu solusi dari S yang dioptimasi oleh fungsi objektif. Nah, akan sedikit kita ulas pada masalah penukaran uang tadi. Himpunan kandidat ini merepresentasikan nilai dari koin-koin yang ada. Paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Nah, jadi satu koin nilainya 1, satu koin nilainya 2, satu koin nilainya 10, satu koin nilainya 25. Itu himpunan kandidat. Kemudian himpunan solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Tadi yang ditukarkan adalah jumlah 32, maka koin yang ditukarkan jumlahnya harus sama 32. Itu himpunan solusi. Jadi sama. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Koin yang pertama ketika tadi diminta untuk menukarkan uang A sejumlah 32 adalah koin yang tertinggi yang mendekati jumlah yang diinginkan. Jadi greedy bekerja seperti itu. Jadi di sini tadi nilai yang tertinggi yang diinginkan adalah dari 32 adalah 25, yang paling mendekati 32. Kemudian sisanya karena belum genap 32, maka sisanya adalah 7. 7 berarti mencari koin yang nilainya mendekati 7. Karena di sini tidak ada 7, maka 5. 5 adalah koin yang mendekati 7. Di sini setelah mendapat 7 kekurangannya 2. Mencari koin yang nilainya mendekati 2 yaitu 1. Kemudian sisa 1 lagi karena di sini terdapat koin 1, maka 1 dimasukkan 2 kali. Maka akan muncul fungsi layak ya. Yaitu apakah nilai total dari himpunan koin terpilih tidak melebihi jumlah. Nah, dari fungsi layak ini sudah sesuai, jumlah koinnya sudah mencapai nilai optimum, maka diberlakukan fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum atau koin yang paling sedikit, seperti itu. Nah, ini adalah skema umum. Nah, pada akhir lelaran, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalang while do, ini diperoleh optimum global. Jadi setiap opsi dicari optimum lokal, sehingga di akhir optimum global itu diambil dari tiap-tiap optimum lokal. Nah, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum atau terbaik, tetapi suboptimum atau proseduo optimum. Alasannya kenapa? Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi, ya, sebagaimana metode exhaustive search, ya. Terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat yang kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi pada sebagian masalah algoritma greedy ini punya kekurangan, tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Optimal versi algoritma greedy adalah mencari optimal terbaik, optimal solusi optimal dari optimum lokal, seperti itu. Nah, tinjau masalah penukaran uang. Ini kita sama prinsipnya. Koin yang tersedia ini 5, 4, 3, 1. Uang yang ditukar adalah jumlahnya 7. Solusi greedy, dia akan mencari koin yang mendekati 7, yaitu 5. Dia akan masuk di sini. Kemudian dia akan mencari kekurangan dari 7. Dikurangi 5 ini, berarti kurang 2. Dia akan mencari koin yang nilainya mendekati 2, yaitu 1 2 kali. Di sini terdapat 3 koin. Menurut solusi greedy ini optimal, tapi sebenarnya tidak. Karena solusi optimal sebenarnya adalah di sini bisa dicari 7
sama dengan koin bernilai 4 ditambah koin bernilai 3. Nah, di sini akan muncul 2 koin ini yang optimal. Contoh lain, sama sebenarnya. Solusi greedy selalu mendekati, selalu mencari nilai dari jumlah yang diinginkan. Jadi nilai terdekat dari jumlah yang diinginkan. Sama. Yang bawah juga sama. Sebenarnya ini bisa 2 kali 10, tapi karena 15 adalah nilai yang mendekati nilai yang diinginkan, maka yang dipilih 15 dulu. Kemudian karena di sini tidak ada nilai 5, maka dicari nilai yang mendekati 5 yaitu 1. Maka harus masuk 1 5 kali. Ini akan tidak optimal. Padahal bisa 2 kali 10 sebenarnya. Nah, untuk sistem mata uang Euro Eropa. Contohnya sama. Contoh uang ditukar 6,39 ditukar dengan uang kertas, bill dan koin sen ya. Kita dapat memilih. Nah, satu uang kertas senilai 5 dolar, satu buah uang kertas senilai 1 dolar, satu koin 25 sen, satu koin 10 sen, 4 koin 1 sen. Nah, ini adalah solusi greedy-nya. Jadi menggunakan strategi greedy. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi hampiran atau approximation. Ya. Jadi solusi-solusi yang mendekati jika tidak diminta jawaban terbaik. Ya. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimumannya itu atau keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis karena sudah melampaui optimum lokal. Contoh algoritma greedy sama masalah penukaran uang, nilai yang ditukar A, himpunan koin multiset D1, D2, himpunan solusi X, X1, X2 sampai Xn, X1 sama dengan 1 jika D1 dipilih, X1 sama dengan 0 jika D1 tidak. Nah, fungsi objektif penyelesaian exhaustive search ya, terdapat 2N kemungkinan solusinya, nilai-nilai X1 sama dengan Xn untuk mengevaluasi fungsi objektif N. Kompleksitas algoritma exhaustive search seluruhnya sama dengan O N kali 2 pangkat N. Nah, kita lanjutkan. Kemudian minimalisasi waktu dalam sistem. Persoalan, sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain sebagainya mempunyai N pelanggan atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan adalah T, pelanggan I adalah TI. Minimumkan total waktu dalam sistem. Ini waktu dalam sistem N ekuivalen I sama dengan 1. Ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Contoh ya, ada 3 pelanggan di sini. 3 pelanggan T1 atau waktu pelanggan 1 membutuhkan waktu 5 detik ya ini mungkin ya. T2 bisa diistilahkan 10 detik, T3 3 detik. 6 urutan pelayanan yang mungkin ya. Urutan T. Di sini 1 2 3 1 3 2 2 1 3. Ketika urutannya seperti ini, jadi menjumlahkan waktu tiap T-nya. Nah, di sini ketika urutan T3 masukkan lebih dulu, kemudian baru T1 dan T2, maka akan muncul nilai optimalnya. Di sini bisa kelihatan. Jadi T yang paling awal menjadi nilai yang dijumlahkan dengan TT setelahnya. Penyelesaian exhaustive search untuk pelanggan yang dilayani oleh server merupakan satu permutasi. Suatu permutasi, jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N urutan pelanggan. Jadi N menyesuaikan dengan jumlah pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif ON, kemudian kompleksitas algoritma exhaustive search sama dengan ON. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, integer
knapsack. Ya. Maksimasi F sama dengan N, komplement I sama dengan 1 PI XI dengan kendala constant yang dalam hal ini XI sama dengan 0 atau 1 I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Penyelesaian sudah dijelaskan ya tadi pada pembahasan exhaustive search. Kompleksitas algoritma juga sama, O N kali 2 pangkat N. Penyelesaian dengan algoritma greedy, yaitu dengan memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tidak akan bisa dikeluarkan lagi. Jadi proses hanya dapat berlangsung satu kali. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik ya, yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke knapsack. Yang pertama, ini berdasarkan prinsip knapsack ada greedy by profit. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Greedy by wide. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat ringan. Kemudian coba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek dalam knapsack. Greedy by destiny. Pada setiap langkah ini knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI atau WI terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Kemudian, pemilihan objek ini berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Karena greedy tadi ya mencari solusi lokal solution atau optimum lokal tiap proses. Jadi belum tentu bisa menjamin solusi yang diberikan greedy adalah solusi mutlak optimal. Nah, ini contoh 4 W1 sama dengan 2 P1 ini bisa dilihat kapasitas knapsack 16. Jadi ini adalah kapasitasnya 4 kali 4 16. I di sini bernilai 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Kemudian WI di sini bisa kita lihat ada 6, 5, greedy by profit baik destiny, solusi optimal. Berarti ketika ini dicari adalah solusi optimal X. Solusi optimal X adalah 0, 1, 1, 0. Ya. Greedy by profit, greedy by destiny memberikan solusi optimal. Jadi ini adalah solusi yang optimal, yaitu bernilai 15 berdasarkan perhitungan dari properti objek. Sama, kesimpulannya adalah algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk masalah 0, 1 knapsack. Fraksional knapsack ini maksimal F komplement PI XI dengan kendala constant. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, oleh karena 0 kurang dari sama dengan XI kurang dari sama dengan 1, maka terdapat tidak terhingga nilai-nilai XI. Nah, persoalan fraksional knapsack menjadi malar atau continuous sehingga tidak memungkinkan dipecahkan dengan algoritma exhaustive search. Ya. Penyelesaian dengan algoritma greedy ketika strategi greedy telah disebutkan di atas dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan dalam knapsack. Kita lanjutkan. Ya. Cukup itu dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.